Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Wajrafandi, NIM 2201012204, Prodi Manajemen dan Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar akuntansi, materi mengenal SAK dan IFRS. Standar akuntansi keuangan atau SAK. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAS IAI, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berbeda di bawah pengawasannya, efektif 1 Januari 2015, yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan dikonvergen dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara dua standar dari 3 tahun di 1 Januari 2012 menjadi 1 tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. IFRS. Apa yang dimaksud dengan IFRS? IFRS adalah International Financial Reporting Standard atau standar pelaporan keuangan internasional, merupakan seperangkat aturan akuntansi untuk laporan keuangan perusahaan publik yang dirancang untuk membuatnya konsisten, transparan, dan mudah dibandingkan di seluruh dunia. Standar pelaporan keuangan internasional harus digunakan oleh perusahaan publik yang berlokasi di lebih dari 160 negara, termasuk semua negara Uni Eropa serta Kanada, India, Rusia, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Chili. China, Amerika Serikat, dan China memiliki sistem mereka sendiri. Tujuan IFRS adalah mempromosikan transparansi dan kepercayaan di pasar keuangan global dan perusahaan yang menempatkan saham mereka di sana. Jika standar tersebut tidak ada, investor akan kurang mau mempercayai laporan standar tersebut, mempercayai laporan keuangan dan informasi lain yang diberikan kepada mereka oleh perusahaan. Tanpa kepercayaan ini, kita mungkin melihat lebih sedikit transaksi dan ekonomi yang kurang kuat. Mengapa Indonesia menggunakan IFRS sebagai standar akuntansi? Indonesia sendiri telah mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bagian dari International Federation of Accountants atau IFAC yang mewajibkan anggotanya untuk mematuhi Statement of Commitment of Membership atau SMO, sehingga Indonesia harus menjadikan IFRS sebagai salah satu standar akuntansinya. IFRS vs GAAP. Perbedaan IFRS dan GAAP. Perusahaan publik di Amerika Serikat diharuskan menggunakan sistem yang bersaing, Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Standar GAAP dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FSAB dan Government Accounting Standard Board atau GASB. Perbedaan IFRS dan GAAP adalah kedua sistem terbagi tujuan yang sama, kejelasan dan keadilan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik. IFRS dikembangkan sebagai pendekatan berbeda standar yang dapat digunakan secara internasional. GAAP adalah sistem berbasis aturan yang digunakan terutama di Amerika Serikat. Sementara sebagian besar dunia menggunakan standar IFRS, mereka masih bukan bagian dari dunia akuntansi keuangan. Amerika Serikat terus mempertimbangkan
transisi ke standar pelaporan keuangan internasional tetapi belum melakukannya. Ada beberapa perbedaan metodologi antara kedua sistem. Misalnya, GAAP memungkinkan perusahaan untuk menggunakan salah satu dari dua metode penetapan biaya persediaan, atau freeze in, freeze out, atau FIFO, atau less in, freeze out, atau LIFO. Namun LIFO dilarang oleh standar pelaporan keuangan internasional. Profesi akuntansi dan etika profesi. Macam-macam profesi akuntansi: 1. Akuntansi internal, 2. Akuntansi publik, 3. Akuntansi pemerintah, 4. Akuntan pendidik. Macam-macam jenis kode etik profesi akuntansi. Standar teknis: seorang akuntan juga memiliki kewajiban sesuai dengan keahlian yang disertai dengan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas yang diterima dari konsumen. Selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip integritas dan objektivitas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.